Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Ketua Pokja Siang Baru, yang kami hormati Bapak Ibu pengawas lama di KKM MTS Kecamatan Bringesela dan Masbagi, yang kami hormati Ibu pengawas baru di KKM MTS Kecamatan Bringesela dan Masbagi, yang kami hormati Bapak Ketua KKM dan seluruh pengurus KKM MTS Kecamatan Bringesela dan Masbagi, dan tidak lupa pula yang kami hormati Bapak Ibu para kepala madrasah KKM Kecamatan Bringesela dan Masbagi. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtarin anta'ana ilaihi bil ismi wa qadna labbaika ya man dallana wa hadana. Allahumma salli wa sallim asrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin raufur rahim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Mengawali pertemuan kita pada hari ini, mari kita sama-sama awal dan yang pertama kali kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimana dengan limpahan rahmat, inayah serta taufiknya, sehingga pada pagi hari ini, walaupun keadaan kita terlambat dari jadwal sementara, jadi jadwal yang sudah kita rencanakan, namun alhamdulillah acara rapat bisa kenal dengan antara pengawas lama dengan pengawas baru bisa kita laksanakan, dan insya Allah akan berjalan dengan lancar. Amin, amin. Salawat dan salam tidak lupa pula kita haturkan, kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana beliau adalah salah satu pendobrak pendidikan di dunia. Dan mudah-mudahan dengan salawat kita tadi akan mengumpulkan kita besok di hari kiamat bersama beliau di surga Jannatul Naim. Ya Rabbi wajma'na ma'ahbabal nabi dari Firdaus ya Rabbana. Amin, amin ya Rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk agenda acara kisah kenal kita pada hari ini akan kita lewati beberapa acara. Yang pertama adalah acara pembukaan, yang kedua kata pengantar sekaligus laporan kegiatan KKN MTS Prima pada semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Kemudian perkenalan ketua Pokjawas baru dan pengawas baru KKM MTS Prima. Kemudian kita masuk ke acara sambutan. Sambutan pertama, sambutan dari ketua KKM Prima. Yang kedua, sambutan dari pengawas lama wilayah KKM MTS Prima. Kemudian yang ketiga, sambutan sekaligus pembinaan perdana atau awal dari pengawas baru wilayah KKM MTS Prima. Kemudian kita beralih ke acara yang terakhir, yaitu acara penutup sekaligus doa. Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum kita mulaikan acara ini, mari kita sama-sama buka dengan sama-sama membaca basmalah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kita masuk kepada acara yang kedua, yaitu kata pengantar sekaligus laporan kegiatan KKN MTS Prima semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022, yang dimana laporan ini kami susun sesingkat-singkatnya karena kita dalam kegiatan-kegiatan kemarin ada sebagian dari daftar hadir dan yang lainnya itu hilang di lesehan Mejego. Pada saat kita melaksanakan acara rukuk bersama, di sana kami tidak tahu kemana dia daftar hadir kita. Saya kembali cari, tak ada. Mungkin ada teman-teman dari Bapak Ibu Kepala Madrasah atau wakil dari Bapak Ibu yang kemarin sempat hadir di lesehan Mejego, yang kebetulan membawa map daftar hadir dan agenda KKN kita. Saya mohon supaya dikembalikan, nanti diinformasikan pada Bapak Ibu yang yang pada saat itu perwakil datang ke Mejego pada saat perlu bersama masalah YTM dan RK kemarin. Jadi saya mohon maaf pada Bapak Ibu, langsung saja saya akan laporkan tanpa saya meminta tip dan lain sebagainya supaya efektif. Ya, izinkan saya untuk melaporkan kegiatan atau program-program dari KKN kita yang alhamdulillah kegiatan-kegiatan di KKN kita itu saya bisa garis bawahi kita sudah laksanakan 70%, dan yang 30%-nya itu belum kita laksanakan dari program-program yang sudah kita programkan dari awal semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Ini juga menjadi laporan kedua Poknyawas baru. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk program-program yang sudah kita laksanakan, di antaranya yang pertama adalah rapat anggota. Rapat anggota kita rencanakan akan diadakan setiap bulan. Di sini mempunyai persen 125%. Kenapa? Karena kita kadang-kadang yang satu bulan 2 kali kita laksanakan rapat dan sebagainya. Kalau saya catat, kalau saya lihat rekaman dari rapat kita sudah rapat sebanyak 8 kali dari 6 kali yang kita rencanakan. Jadi alhamdulillah kita sudah mempunyai persentase 125% untuk rapat-rapat. Kemudian kita rapat secara bergilir, artinya bergerilya ke madrasah anggota kita sudah laksanakan, diantaranya di MTS RW Kumpul, kemudian di MTS Zainul Hasan yang ada di Sepuluh. Jadi kita sudah laksanakan program ini. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Kepala Madrasah yang saya hormati, pengumpulan data guru dan data siswa se-KKN ini mempunyai persentase 80%, disebabkan karena ada sebagian kamar atau kepala madrasah belum mengirimkan lapor bulan untuk semester ganjil tahun pelajaran 2021-2022. Jadi kami tidak sebutkan namanya, namun persentasenya 80%. Jadi untung tidak 30%, ya, ini 80% masih. Kemudian untuk pendataan siswa baru se-KKN tahun pelajaran 2021 yang sudah kita programkan kemarin, ini adalah 100%, karena semua kamar sudah mengirimkan data siswa barunya. Kemudian untuk program yang keempat, pembinaan
kepala madrasah kita sudah laksanakan dengan agenda pada saat itu adalah supervisi yang langsung dibuka oleh Bapak Kemenang kepada Lombok Timur. Namun di sini masih mempunyai persentase 25%. Kenapa? Karena penyebabnya yang pertama, karena ada sebagian kamar tidak melaksanakan tugas dan pretest pada saat itu. Kemudian yang kedua, karena semua jadwal-jadwal tidak dilaksanakan sepenuhnya. Artinya hanya supervisi yang bisa kita laksanakan pada saat itu untuk pembinaan kepala madrasah. Jadi saya mohon maaf pada Bapak Ibu jika kegiatan pembinaan itu masih sangat minim untuk kita semua. Kemudian untuk yang selanjutnya ada pembinaan operator emis dan simpatika, di mana kita panggil semua operator se-KKN, MTS, Kecamatan Pringgesile dan Mas Bagi yang pada saat itu dilaksanakan di MTS ini juga, di MTS N2, yang langsung dihadiri oleh operator Kemenang, ya Bapak pada saat itu ya. Saya ingat di sana operator Kemenang dan saya dan Pak Ustadz Badrun yang pada saat itu di sini mempunyai persentase 50%. Kenapa? Karena hanya pertemuan dan pembuatan forum dan belum ada laporan kegiatan dari ketua forum operator kita. Belum ada laporan-laporan sehingga kita presentasikan 50%. Kemudian pembinaan wakil kepala madrasah urusan kurikulum, di mana administrasi kurikulum ini belum kita laksanakan sampai saat ini, ya, karena yang pertama kita keterbatasan dari waktu, yang kedua karena SDM, ya. Jadi maaf untuk pelaksanaan ini mungkin akan kita laksanakan nanti pada semester genap tahun pelajaran 2021-2022. Mudah-mudahan ini akan kita laksanakan dan mudah-mudahan ini bisa menjadi program dari pengawas kita yang baru juga di wilayah KKN MTS Kecamatan Pringgesile dan Mas Bagi. Yang kebetulan beliau adalah saya kenal betul. Beliau adalah dulu pernah jadi kurikulum di MTS Tarmos. Beliau adalah orang yang sangat teliti mengenai kurikulum. Oleh sebab itu kami minta besok untuk pengawas baru kita supaya membimbing wakil kurikulum kita dalam membuat kurikulum dan lain sebagainya. Kemudian untuk bimbingan teknis, ada bimbingan LTN kita laksanakan di Sanawiyah MTS Zainul Hasan, yang dimana mempunyai target 100% karena rapor sesuai dengan target. Artinya semua madrasah KKN MTS Kecamatan Prima dapat membagi rapor sesuai dengan tanggal rapor yang diinginkan oleh pemerintah, yaitu dengan terbit surat edaran terbaru kemarin yang mengatakan pada tanggal 17 atau 18 Desember 2021. Ini targetnya 100% untuk RTM. Kemudian rembuk bersama. Ini program juga yang membicarakan masalah EDM, RK. Kita sudah laksanakan di SMPJ itu. Kebetulan ada yang membiayai kita pada saat itu, namun hasilnya hanya 50%. Disebabkan karena dari kalangan KKN hanya rembuk dan mengcopy paste ADN, RKM, RKM yang sudah ada pada saat itu tanpa ada pembinaan khusus. Artinya tidak ada yang khusus membina kita dalam EDR dan RKM tersebut kemarin, sehingga hasilnya 50% dan itu bisa
menyelesaikan EDM RKM dari Bapak Ibu Kepala Madrasah yang buktinya semua persyaratan POS sudah bisa diupload semuanya oleh semua madrasah. Artinya ada beberapa juga dari madrasah yang kesulitan, tapi yang namanya bersama kita tidak lanjuti dan saling bantu membantu dan saling bahu membahu dalam menyelesaikan EDM tersebut, sehingga EDM untuk POS pada tahun anggaran 2022 sudah kita selesaikan bersama. Artinya semua anggota KKN MTS Kecamatan Ligasela dan Mas Bagi untuk penguploadan persyaratan POS dari EDM sudah semuanya terupload, artinya sudah berhasil. Kemudian untuk perpustakaan digital KKN, buku digital dan file digital, ini jenisnya ini belum bisa terlaksana disebabkan karena digitalisasi kepala madrasah untuk KKN MTS Kecamatan Prima itu rata-rata hanya 40% dari digitalisasi para kepala madrasah. Oleh sebab itu nanti mungkin ini akan menjadi program kita juga ke depannya, karena walau bagaimanapun ini harus kita laksanakan, kita mengikuti zaman. Karena anak-anak kita lahir pada zaman era digital, maka kita harus menguasai yang namanya digital itu Bapak Ibu. Sehingga kita programkan besoknya juga pembuatan perpustakaan digital KKN. Kemudian untuk proposal Pokja yang pengiriman proposal, ini jenisnya kemarin kita laksanakan dan pada kesimpulan terakhir diterima di kabupaten tapi ditolak di pusat. Ini artinya kita mempunyai PR bersama. Mudah-mudahan untuk besok untuk proposal Pokja ini akan bisa kita laksanakan dan mudah-mudahan bisa kita lulus di pusat. Ya, mudah-mudahan amin amin ya rabbal alamin. Demikian program-program yang sudah kita laksanakan, dan di sini program-program yang belum kita laksanakan masih banyak, belum kita tugaskan diantaranya yaitu mengenai KSM untuk KKN belum kita laksanakan karena kita keterbatasan waktu dan lain sebagainya, dan mengenai kita juga keterbatasan dari ruang lingkup pertemuan karena sebab COVID-19. Kemudian untuk anggaran biaya yang bisa kami laporkan, pendapatan selama satu semester ganjil tahun pelajaran 2021 sebanyak Rp13.200.000, yang sebenarnya lebih dari 14 juta sekian, ya lebih, bahkan hampir 15 juta yang harus kita dapatkan, tapi karena ada kesalahan teknis dan lain sebagainya dari Bapak Ibu camat yang lain, itu sebabnya terkumpul Rp13.200.000. Dan untuk pengeluaran sampai bulan Desember tahun pelajaran 2021-2022 kemarin Rp12.357.500. Artinya kita masih mempunyai saldo sekitar Rp842.500. Jadi ini supaya kita maklumi bersama Bapak Ibu. Dan mengenai pengeluaran pemasukan, detailnya sudah kami kirimkan ke forum, ke grup WA, supaya Bapak Ibu bisa menganalisis dan mana yang seharusnya kita ubah dan mana yang harusnya kita tingkatkan dalam anggaran tersebut. Nah, mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Nanti pada akhir sesi setelah penutup kita akan kumpul lagi bersama pengawas baru untuk kita diskusikan bagaimana program kita ke depan, dan untuk membicarakan masalah laporan singkat ini
apakah bisa diterima atau tidak mengenai laporan ini. Kalau tidak, di manakah tempat laporan kami salah, dan kalau memang lebih, di mana tempat lebihnya, kalau kurang, di mana tempat kurangnya. Supaya apa? Supaya kami bisa tidak lanjuti, dan ini akan menjadi pembelajaran bagi kami di pengurus KKN. Kemudian tak kalah pentingnya, sebelum saya tutup laporan ini, saya pertama kali mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu pengawas yang kemarin sudah membimbing kami di KKN MTS Kecamatan Prima. Saya mewakili pengurus dan mewakili teman-teman mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas ilmu-ilmu yang Bapak Ibu curahkan kepada kami. Kemudian jika ada di antara kami yang pernah menyinggung perasaan Bapak Ibu, terutama saya, Bu, saya sering cepat-cepus bicaranya, saya pribadi minta maaf yang sebesar-besarnya. Kemudian saya ucapkan juga untuk pada hari ini selamat kepada Bapak Haji Hasanus Sulhi MPD yang sudah dilantik menjadi Ketua Pemjawas baru mulai tahun Januari tahun 2021. Selamat Pak. Semoga Bapak amanah dan bisa nanti memperjuangkan kami di KKN MTS Kecamatan Prima ini, karena walau bagaimanapun Bapak sudah berkecimpung bersama kami di sini. Mudah-mudahan proposalnya dilakukan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian saya ucapkan selamat datang untuk Ibu Bayi Marwati sebagai pengawas baru kita. Ya, mungkin nanti kaget dengan cara kita yang masih SDM-nya kurang dan lain sebagainya. Inilah kami, Ibu. Nah, nanti yang kami harapkan dari Ibu adalah bimbingan serta wejangan-wejangan yang bisa membagikan kami kepala-kepala madrasah di KKN MTS Kecamatan Prima ini. Semoga dengan kehadiran Ibu akan membawa wajah-wajah baru di kepala madrasah Kecamatan Prima ini, ya. Nah, demikian sebelum kita tutup juga, mari kita berdoa semoga apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang sudah kita programkan selama ini, mudah-mudahan ini adalah bentuk dari amal jariah kita dan bentuk pengabdian kita kepada negara, dan mudah-mudahan semua yang kita kerjakan nanti dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.